Halo semuanya, kali ini saya akan mempresentasikan hasil resensi dari buku yang saya pilih, yaitu Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Judul resensi yang saya ambil yaitu Sejarah Rahasia Dunia yang Tersembunyi. Identitas buku, judul buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Pengarang Jonathan Black, tahun terbit 15 Mei 2015. Penerbit Alfabet. Jumlah halaman 636 halaman. Harga buku 150.000. Penerjemah Isma B. Soekoto Aditoha. Selanjutnya, pendahuluan. Buku Sejarah Dunia ini yang disembunyikan merupakan sebuah buku terjemahan karya Jonathan Black yang berjudul The Secret History of the World yang telah terbit pada tahun 2007. Buku ini menjadi salah satu buku sejarah dengan topik yang menarik dan universal, sehingga mampu dibaca oleh siapa saja tanpa pembacanya harus berpihak pada tokoh yang manapun. Buku tebal ini yang terdiri dari 600 lebih halaman menyajikan beberapa fakta baru mengenai sejarah dunia yang belum diketahui oleh masyarakat luas, atau mungkin disengajakan yang disembunyikan oleh pihak tertentu. Dalam pemaparan narasi sejarahnya, Jonathan Black berupaya untuk membuat para pembacanya kembali merenungkan tentang apa dan bagaimana sejarah ini telah banyak berkembang dari masa ke masa, dan bagaimana manusia memandang suatu peristiwa sejarah. Pada dasarnya, sejarah ini merupakan sebuah alat paling ampuh bagi manusia untuk bisa melihat masa lalu sekaligus masa depan, sehingga kehadiran buku ini sangat berarti bagi pembaca yang ingin belajar dari berbagai kejadian yang terjadi di masa lampau. Walau terbilang luar biasa, karya yang satu ini sebenarnya memiliki beberapa celah yang rasanya akan sedikit mengurangi minat orang-orang untuk membacanya lebih jauh. Selanjutnya ada sinopsis. Sejarah Dunia yang Disembunyikan adalah salah satu buku yang menceritakan tentang sejarah. Buku ini sangat menarik karena topiknya menarik dan universal. Buku ini memberikan pengetahuan menarik sejarah dunia yang mungkin jarang semua orang dan bahkan sengaja disembunyikan oleh oknum yang tidak ingin sejarah tersebut diketahui oleh orang banyak. Buku sejarah ini disupport oleh berbagai fakta, mitos, dan legenda dalam sejarah manusia, sehingga topik yang terlihat berat ini menjadi menarik untuk dibaca. Buku ini menyajikan sejarah yang akan membuat pembacanya merenungkan kembali tentang sejarah yang sudah berkembang dan bagaimana cara manusia dalam melihat suatu sejarah bagi orang yang telah mengenal simbol-simbol ini. Pasti landasan empirisnya langsung mengarah pada konspirasi dunia. Jika kalian suka itu, bacaan buku ini menjadi kitab besar atau konspirasi dunia. Selanjutnya ada kelebihan buku. Yang pertama ada membuka wawasan dan pemikiran baru. Dalam buku ini bisa dikatakan bahwasanya mengupas dan mengusut sejarah yang bisa dikatakan berat. Ujiannya, dengan buku ini menuntut kita membaca dengan lebih seksama agar bisa mengetahui, dan itu sangat menyenangkan dalam mempelajari sejarah. Yang kedua, menguak fakta tersembunyi dari sejarah yang kita kenal selama ini. Dalam buku ini menjelaskan banyak sekali sejarah dari perbedaan Yunani, Romawi, Mesir, hingga sampai rakyat Yahudi. Adanya kelompok pemuja iblis seperti Illuminati atau kelompok Freemason hingga agama lainnya. Bagi beberapa orang, buku ini merupakan konspirasi. Ada beberapa lagi yang juga menyatakan buku ini sangat masuk akal karena memiliki bukti. Dan menurut saya buku ini sangat rekomendasi sekali untuk yang berminat mengasah pemikirannya, menguak sesuatu. Dan yang terakhir ada landasan belajar berpikir kritis. Di buku ini, pembaca sangat dituntut dalam berpikir kritis dikarenakan banyak kata di dalam buku ini yang bisa dikatakan lumayan menggoyahkan hati. Maksudnya adalah menyimpangi pendirian atau keyakinan, dan itu buku menjadi tantangan dalam mengontrol pikiran kita agar lebih kritis. Selanjutnya ada kekurangan buku. Yang pertama, bahasa buku yang sulit dipahami oleh orang.
Buku ini memiliki bahasa baku Indonesia dan banyak bahasa istilah sejarahnya. Diperlukan panduan seperti KBBI dan internet atau buku sejarah lain dalam memahami bahasa buku ini. Dan yang kedua, pembahasan buku ini tergolong sangat berat. Buku ini membahas banyak perihal yang gelap kalau dikatakan orang awam, dan jika tidak memiliki keyakinan yang kuat, maybe bisa sedikit menyimpang cara pikirannya. Dan yang terakhir penutup, dalam praktiknya tidak ada buku dengan skala dan ambisi besar sejarah buku karya Blavatsky berjudul The Secret Doctrine. Kemudian Black muncul untuk menantang dengan penuh gaya, kemurnian dan kepercayaan diri. Referensi yang dalam, cerdas, tampak sederhana namun tetap penting, dengan melibatkan banyak dokumen pelopor. Buku ini membawa pembaca dalam perjalanan yang menjengangkan dari sejarah spiritual dan mitologi dunia. Itulah sebabnya buku ini jadi bacaan kontroversial yang hebat dan menentang pandangan sejarah spiritual yang sudah mapan. Dari sudut pandang keilmuan, sosial dan politik, manipulasi sejarah memang jadi kebutuhan untuk terbentuknya tatanan kehidupan seperti saat ini. Membaca buku sejarah dunia yang disembunyikan ini menghasilkan sebuah pengalaman surrealis bagi pembaca dalam konteks negatif. Tetapi sayangnya banyak review buku sejarah dunia yang disembunyikan ini mempermasalahkan terjemahannya yang begitu serampangan. Begitu saja hasil dari presentasi saya tentang resensi buku. Sekian dan terima kasih.